dalam rangka untuk menyikapi new normal ini, agar tradisi itu tidak hilang, pesantren punya trik-trik tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Hai fam semuanya, pada kali ini kita Fast Talk Offline sekali lagi bersama tamu yang sangat spesial. Sangatnya berapa kali? Sangatnya kayaknya 9 kali angka keramat. 9 kali, bukan 33 kali sambil pakai tasbih. Sangat bisa. Dan kita sekarang bersama dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Reza Ahmad Zahid bin Almarhum Kiai Haji Imam Yahya Mahrus dari Lirboyo Kediri. Ahlan wa sahlan Kiai. Jazakumullah khair. Suatu kehormatan sekali Kiai bisa bersama dengan jenengan. Saya yang sangat berterima kasih karena bisa dikasih kesempatan untuk bersilaturahmi dengan panjenengan. Ini satu keistimewaan yang luar biasa. Jadi saya pikir tadi malam saya ngimpi apa bisa ketemu sama Gus Boy. Justru saya ini yang memimpikan jenengan ini sudah lama. Kalau jenengan baru tadi malam. Saya sudah bertahun-tahun yang lalu saya. Subhanallah. Ingin bertemu dengan jenengan juga. Alhamdulillah, masya Allah. Beliau Yai Reza ini adalah salah satu keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah pada saat ini, dan salah satu jajaran rektorat di Sivitas Akademika Universitas Tribakti Kediri ya. Dan ini direktornya jenengan yang pegang sekarang. Nah, saya di pembantu rektor, wakil rektor. Kalau rektornya di Institut Agama Islam Tribakti itu paman saya, Yai Kafabi. Oh, masya Allah. Saya wakil rektornya. Berarti yang paling banyak sibuk biasanya wakil ya daripada ketua. Ya enggak, saya kan sebagai pembantu, sebagai khotim, iya. Ya makanya kan kalau pembantu biasanya wirawiri katanya. Masya Allah. Dan beliau ini luar biasanya, masya Allah. Sekarang ini menjabat sebagai wakil ketua PWNU Jawa Timur bersama dengan Yai Mustamar. Iya, saya pun juga wakilnya beliau. Gitu. Jadi memang seksi sibuk memang. Awak dan sikil. Nah, awak dan sikil itu pasti ikut kepalanya. Kepala mau memandang kemana, matanya mau memandang kemana, mau mengarahkan kemana, saya ikut aja. Karena saya hanya seorang khotim. Jadi kalau semisal ketuanya nikah lagi gitu berarti. Wah, itu permasalahan lain kalau itu. Katanya mau kemana-kemana kan ngikut ya. Masya Allah, sekali lagi terima kasih ya. Kebetulan ketuanya enggak gitu loh. Oh ya, itu untungnya. Enggak seperti yang dulu maksudnya. Kalau yang sudah mantan PWNU yang baru kemarin ini, wah ini bahaya kayaknya. Itu panjenengan yang lebih tahu daripada saya. Saya mau nyoba, enggak bisa itu ya. Radarnya terlalu kuat. Dan beliau ini salah satu studinya berada di Universitas Mukalla ya kayaknya. Enggak, saya ambil S1 sebelumnya itu saya di Lirboyo, terus kemudian saya ambil S1 di Hadramaut, di Yaman, di Jamiatul Ahqaf. Oh, di Jamiatul Ahqaf. Saya ambil Syariah and Law. Terus saya lanjut S2 di Pakistan, di International Islamic University. Masya Allah. Tapi, di bagian fakultas apanya itu? Di Muqarranatul Adyan, Comparative Religion. Tapi hanya 1 tahun, terus kemudian pulang, nggak nyampe selesai. Tapi saya lanjut kemudian ke UGM, ambil juga di jurusan yang sama, Center for Religious and Cross Cultural Studies. Jadi linear ya, sama yang di Pakistan, sama dengan yang di Pakistan. Dan alhamdulillah selesai kalau yang di UGM. Sama doktoralnya juga di situ. Doktoralnya saya pernah ambil di UGM tapi nggak selesai. Gitu. Terus kemudian saya ambil lagi di mana, di UIN Sunan Ampel. Dan sekarang insya Allah sedang menuju pada tahap ujian. Oh, masya Allah, selamat. Nggih, sami-sami ya, masya Allah. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan berkah. Karena sangat dibutuhkan oleh banyak umat, terutama kaum fatayat ya. Dan terutama saya sendiri yang membutuhkan saya sendiri. Tenang ya, ini insya Allah tidak akan kedengaran sama ya. Masya Allah. Itu di Fakultas Syariah jenengan yang di Al-Ahqaf waktu itu. Itu katanya ini sih menurut bocorannya di sana Fakultas Syariah bukan Fakultas Syariah tapi Fakultas Syadidah.
Itu kenapa kok bisa disebut syadidah itu? Ada bocoran ya, minta dibocorin bagaimana gitu. Kalau di Jami'atul Ahqaf itu kan memang tempatnya di Tarim. Di Tarim itu terkenal satu sebutan kota para wali, itu Madinatul Auliya. Di sana ada Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imam Ammul Faqih, Al-Imam Abdurrahman Nasegaf, Imam Abdullah Al-Idrus, Umar Al-Mukhdar, dan juga Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi bahkan para sesepuhnya Wali Songo itu juga berasal dari kota Tarim itu tadi. Betul. Dan sampai sekarang tradisi dan budaya para ulama salaf itu terjaga di sana. Dan kebetulan untuk Fakultas Syariah dan Hukum di Jami'atul Ahqaf itu tempatnya di Kota Tarim. Sehingga para mahasiswa di sana itu sangat mudah sekali untuk beristifadah ke para habaib, ke para masyayikh, untuk mengikuti rohah, untuk mengikuti jalsa. Samudranya ilmu memang sudah ada di sana itu. Samudranya di sana, tinggal kita berenangnya bagaimana di sana untuk survive, Mas. Kalau seperti saya ini berenangnya ini masih napasnya itu masih terengah-engah. Tapi gitu buktinya lulus ya. Ya, alhamdulillah lulus. Itu tips untuk bisa lulus dari banyak mungkin tanggungan di sana di Fakultas Syariah itu bagaimana ya? Ya dijalanin saja sambil berangan-angan kapan pulang ya, gitu. Akhirnya termotivasi gitu. Ini kalau lama-lama di sini nggak pulang-pulang. Gitu. Nggak kawin-kawin ya. Masya Allah, tabarakallah. Nggih. Itu bagus itu berarti motivasinya kalau bagi kalian semua ini pelajar-pelajar dimanapun kalian berada. Kalau kalian rindu sama rumah, jadikan itu sebagai motivasi. Ngoten ya. Itu untuk orang pribadi tua sih. Oh iya. Kalau untuk yang lain mungkin lebih syadidah daripada saya. Artinya saya tak biar di sana sajalah. Gitu. Jadi memang perkuliahannya double ya. Kita selain belajar syariah, kita selain belajar al-ahkam asyariyah, juga belajar tentang qawanin, belajar tentang konun-konun, undang-undang, terus hukum. Dan itu harus dihafalkan. Ya, yang penting ketika ujian hafal gitu saja. Bagaimana caranya gitu. Dan kita harus menghafalkan itu, harus memahami itu, qawanin, undang-undang, terus kemudian hukum-hukum jinayat, kriminal, hukum-hukum perbankan sana, hukum-hukum muamalah, kita pelajari di sana. Sehingga ada dua nuansa keilmuan yang dijadikan satu dalam satu fakultas, Fakultas Syariah and Law. Sehingga dulu itu kalau kuliah itu Gus, jadi mulai pagi sampai malam hari itu kita kuliah. Kalau pagi sampai siang kita belajar tentang hukum-hukum agama Islam, terus kemudian kalau malam kita belajar konun gitu. Masya Allah, jadi bayangin atau dengerinnya saya sudah ruwet ya. Makanya lebih enaknya itu nggak usah dibayangin. Dijalanin, lulus, selesai, alhamdulillah gitu. Menjalaninya itu mungkin kalau semisal ini ada sebagian orang-orang yang memang dia itu menjalaninya juga tidak hanya dengan pokoknya dijalani saja, tapi dengan salah satu terapi melalui rokok gitu ya. Apa itu? Boleh ngerokok. Oh ya itu. Iya. Oh jadi kalau menurut jenengan di sana itu kalau ngerokok itu udah langsung dikasih paspor suruh pulang. Oh Masya Allah. Itu makanya syadidahnya di situ. Iya. Jadi satu daerah itu, satu kota itu sudah menjadi tradisi. Seorang pelajar, seorang thalibul ilm itu aib kalau mereka menghisap rokok atau yukhazin, jadi menghisap gat gitu. Itu nggak boleh di sana itu. Ketahuan langsung kasih paspor, sudah pulang. Dan itu yang melarang itu bukan karena peraturan semata, itu tidak, karena memang sudah menjadi tradisi di kota itu. Seorang pelajar harus memiliki adab A, B, C, D,
akhlak-akhlak yang mulia harus dimiliki oleh seorang thalibul ilmi, karena dia sedang mencari harta yang paling mulia, yaitu ilmu. Sehingga kalau mencari harta yang paling mulia, maka harus dibarengi dengan akhlak yang mulia juga. Masya Allah. Gitu. Itu berarti betul berarti Kiai, kalau semisal ada orang yang kasih tahu ke Al-Fakir nih, bukan semisal, maksudnya ada orang yang kasih tahu ke Al-Fakir ini bahwa jenengan ini pernah, karena akhlak itu tadi, jadi pernah foto dengan salah satu ulama yang aslinya beliau tidak pernah mau untuk foto, kok kemudian kenjenengan itu mau, ngoten loh. Ini salah satu hal yang berharga yang mungkin bisa di-share dengan kita. Tipsnya itu apa ya? Bisa. Tipsnya itu ndablek beling. Jadi gitu ya. Siap. Tipsnya itu ndablek beling gitu. Biasanya kalau santri ndablek beling itu akhirnya dititeni sama kiai. Betul. Sang kiai pasti langsung punya feeling ini butuh butuh satu penanganan khusus ini orang seperti ini. Jadi spesialnya bukan karena prestasi bukan, karena belingnya saya. Ada satu Habib alim alamah terkenal dengan kasyafnya. Betul. Bisa disebut. Beliau adalah Al Habib Hasan bin Abdullah Asy'atiri. Kakak daripada Habib Salim Asy'atiri. Jadi setiap kali ketemu itu pasti dikasyaf sama beliau. Ada santri baru saja merokok, nggak ada yang tahu padahal itu. Terus kemudian ketemu dengan Habib Hasan Asy'atiri, langsung dikasih tahu, kamu barusan saja ngerokok ya gitu. Baru saja ngelakuin apa gitu, ketemu sama Habib Hasan langsung dikasyaf, jadi langsung ditebak gitu. Kan beliau yang disebut Qalbu Tarim. Iya, beliau disebut sebagai Qalbu Tarim, hatinya orang tarim. Nah, saya ini termasuk orang yang pernah dan tidak hanya sekali, 2 kali kalau ketemu terus kemudian langsung dikasyaf, kamu baru ngelakuin ini ya, kamu baru ngelakuin ini ya. Dan itu saya kira nggak usah disebut di sini. Saya ngelakuin apa pada waktu itu. Allah. Tapi dalam batin saya, kalau saya dikasyaf, kalau saya kemudian ditebak apa yang baru saja saya lakukan, terus kemudian saya kok putus asa, terus kemudian saya kok mutung, muncaan orang Jawa nih, mutung, motong. Otomatis saya nggak bisa dekat dengan beliau gitu. Akhirnya walaupun toh saya berkali-kali dimarahi sama beliau, tapi saya harus tetap bisa untuk dekat dengan beliau. Bahkan satu ketika itu pernah saya sama Allahyarham abah saya, itu sowan ke Habib Hasan Asy'atiri. Saya membeli kitab banyak di maktabah itu karena aji mumpung. Waktu itu disambangin sama orang tua, otomatis segala sesuatu yang saya beli itu ditanggung oleh orang tua, ya kan? Akhirnya saya beli kitab itu banyak itu, mumpung dibayarin sama orang tua. Saya ambil kitab banyak, saya beli banyak. Terus kemudian saya taruh di kamar, terus kemudian saya sowan ke Habib Hasan bersama dengan Allahyarham abah saya. Abah saya itu pertama dikasyaf oleh Habib Hasan. Gitu. Kamu jangan banyak ngerokok gitu. Karena abah saya itu perokok berat. Seketika itu abah saya itu langsung menangis, Masya Allah, cuman gitu. Lah giliran saya yang dikasyaf. Saya sudah bilang dalam hati saya pasti kena ini, karena memang sudah langganan. Gitu. Langganan belingnya. Langganan beling dan juga langganan dikasyaf sama beliau. Akhirnya beliau dawuh sama saya, la takun kal himar tahmilul asfar, gitu. Jangan kamu seperti keledai yang membawa banyak tumpukan buku, gitu. Allah. Padahal belum tahu beliau kalau jenengan. Mana tahu kalau saya beli buku, beli kitab banyak terus kemudian saya taruh di kamar, habis itu saya langsung sowan ke beliau. Dan ketika ketemu sama beliau saya langsung ditunjuk, la takun kal himar tahmilul asfar, kamu jangan seperti keledai yang membawa banyak buku, gitu. Itu artinya kan saya suka ngumpulin kitab aja tapi nggak pernah baca gitu loh. Itu tapi saya nggak mutung, walaupun toh saya digitukan, saya tetap ingin sekali dekat dengan beliau. Sampai pada suatu ketika
saya sowan ke beliau untuk pamit mau pulang gitu, sudah lulus, sudah selesai. Dan saya memberanikan diri untuk minta foto dengan beliau. Karena beliau salah satu habaib yang memang tidak kerso, tidak mau untuk diajak foto. Sering kali diajak foto itu beliau menolak gitu. Saya waktu itu cobalah saya mau minta foto sama beliau. Akhirnya saya minta foto sama beliau. Baqaina surah ma'akum. Gitu ngomong sambil gemetaran atau sudah takut. Saya sudah siap juga mau dikasaf itu. Entah pokoknya mau dibilang apa saya siap. Pokoknya baqaina surah ma'akum. Saya ingin foto sama jenengan. Mikir beliau. Akhirnya beliau dawuh ji'indana bukrahan. Besok datang ke tempat saya itu. Wah, saya disuruh datang ke rumah beliau itu. Wah, senang sekali. Besoknya saya macak gagah. Pokoknya yang paling pol menurut saya pada waktu itu kan. Saya berangkat ke rumah beliau, alhamdulillah. Selain dapat ijazah dari beliau, dan itu pun juga tidak saya bocorkan di majelis ini apa yang diijazahkan oleh beliau. Terus kemudian padahal pengen dapat ijazahnya, jadi godrohnya dari beliau itu Masya terus Allah. Kemudian saya dipanggil suruh dekat, terus kemudian beliau pun juga membenarkan pakaiannya. Masya Allah, ternyuh hati saya sampai seperti itu beliau, Habib Hasan Asy-Syadzili. Terus mana fotonya? Ayo foto saya sama ini. Akhirnya saya alhamdulillah dapat kenangan foto dengan beliau. Nyampe di Indonesia, foto saya berbesar itu. Saya taruh di ruang tamu itu, Gus. Ya Allah. Luar biasa. Itu masih ada fotonya? Alhamdulillah masih ada. Mungkin bisa dibocorkan kalau foto ya. Enggak apa-apa kalau foto. Tapi apa yang terjadi di balik foto itu enggak bisa dibocorkan. Siap. Nggih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin ini juga bisa dikatakan cinta ya. Mungkin ini juga bisa dikatakan cinta dari seorang guru kepada murid. Dan juga dari murid yang sangat cinta kepada guru, walaupun bagaimana, yang penting namanya cinta kan. Sering dimarahin sama guru. Sering dimarahin. Dikasaf, dibuka aibnya loh, itu kan di depan umum loh itu. Kamu habis ngerokok ya, kamu habis ini ya, itu di depan umum gitu loh. Kalau kita mutung ya sudah. Ya kan? Kan dikatakan man jalasa syaikhan minas syuyukhi atau man sahiba syaikhan minas syuyukhi summa i'tarada qalbuhu anhu gitu, faqad fasada aqdus suhbah wa wajabat alaihi taubah. Barang siapa yang pernah duduk bersama mujalasah dengan seorang guru, terus kemudian hatinya itu kok mutung ya dengan gurunya, maka apa? Maka akan rusak sudah suhbah antara dirinya dengan gurunya itu rusak gitu. Nah, dan ini itu otomatis kita nggak mau, otomatis itu. Kita nggak mau seperti itu. Jadi walaupun toh guru itu mau bilang apa saja kepada kita, kita yakin husnudzon dengan guru kita, bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita itu dalam rangka untuk memperbaiki kita. Gitu loh. Betul. Jadi itu mungkin versi cinta ala santri menurut jenengan. Gitu, secara keseluruhan gimana, secara detail. Kalau seorang santri kan ya harus cinta, yang pertama ya tentu cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, terus kemudian cinta kepada gurunya. Betul. Cinta kepada gurunya, apapun yang disampaikan oleh gurunya, walaupun toh itu terkadang dirasa menyakitkan hati, tapi ya tetaplah dia adalah guru kalian gitu. Maka kamu harus jangan sampai ada rasa i'tirad di dalam hati kalian. Tetap tumbuhkan rasa cinta di dalam hati kalian. Semarah apapun guru kalian, yakin husnudzon bahwa marahnya itu dalam rangka untuk memperbaiki kita, untuk mentarbiyah kita. Allah. Ini yang bikin termehek-mehek nih kayak begini. Beliau juga ahli cinta ini. Ahli mahabbah. Mungkin bisa ijazahkan mahabbahnya ya. Mungkin alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah tips dari beliau, sangat penting sekali untuk kalian semua para fans sekalian, netizen yang budiman, bagaimana cara cinta yang betul-betul agar supaya bisa cinta kita ini nyampe kepada Allah. Jangan lupa untuk
cinta kita selalu kepada guru. Itu yang paling penting. Nggih. Dan sekarang ini kita akan masuk ke dalam topik ya. Itu tadi belum? Belum. Untuk lebih dekat sama jenengan. Iya. Jadi sebagai pembuka. Karena topik kita pada kali ini tentang pesantren dan COVID-19. Oke. Gitu. Jadi yang jelas kan kita tidak perlu cinta kepada COVID-19 ya, gitu loh. Nah, terus sekarang pertanyaannya begini, mungkin jenengan mau minum dulu ya atau mungkin saya yang kerasa haus nih ya. Ini gugupnya dari pertama memang sudah ya. Sampai sekarang ini sampai tiap malam kayak enggak nyenyak tidur nih mau ngomong apa sampai seperti itu. Langsung dibrolkan aja gitu. Siap. Siap. Katakanlah saya sedang curhat ke panjenengan, panjenengan pun juga sedang memberi nasihat kepada saya. Enggak. Ininya ini yang menjebak ini. Kayak begininya ini dari beliau ini, Masya Allah, tabarakallah. Oke, sekarang begini ya, untuk pesantren ideal di zaman milenial sekarang ini menurut Kiai itu seperti apa? Apakah ada standar? Terutama seperti yang kayak di sekarang yang lagi hot-hotnya ini, new normal ini, pesantren ini apa sudah bisa dikatakan sebagai pesantren yang milenial yang sudah ideal atau bagaimana yang menurut jenengan standarnya itu bagaimana? Ya, kalau dikatakan sebagai new normal ini sebuah tantangan baru untuk pesantren, kenyataannya itu memang sebuah tantangan yang baru untuk pesantren. Betul. Tapi saya yakin tantangan baru ini pasti bisa dilalui oleh pesantren. Karena pesantren itu sendiri pun juga sudah terbukti dalam perjalanan pesantren itu sendiri, mulai dari zaman dahulu sampai sekarang, perubahan zaman dari dulu sampai sekarang, berada di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda karakter, tetap eksis kok pesantren itu, betul. Ya kan? Betul. Jadi walaupun toh ada program new normal, ada protokol-protokol kesehatan, yang mana pesantren itu diharuskan untuk bisa menyikapi itu semua. Husnudzon saya kepada para pengasuh pondok pesantren dan juga santri-santri yang ada di pesantren, optimis mereka bisa melalui ini semua karena sejarah sudah membuktikan perubahan zaman dari satu era ke era yang satunya, pesantren tetap eksis. Dan sekarang ini kita dihadapkan dengan new era, insya Allah tantangan ini bisa dilalui oleh pesantren. Insya Allah. Dan itu berarti juga secara singkatnya pesantren itu tidak punya standar tapi fleksibilitasnya sangat tinggi. Fleksibel tapi berprinsip gitu. Oh ya, asal nggak kebablasan gitu. Iya, itu pesantren. Tapi bagaimana menurut jenengan kalau pas kemudian seperti di pesantren sekarang kan yang new normal ini, ada sudah sebagian yang dikembalikan atau mungkin ketika nanti kita up video ini ya itu mungkin sudah sebagian besar dari pondok pesantren terutama di Jawa Timur yang notabene Jawa Timur ini kan paling terbesar ya di Indonesia tentang angka pasien. Termasuk yang terbesar. Iya, termasuk yang terbesar. Iya, betul. Bukan yang paling terbesar ya, termasuk yang terbesar. Jadi ini untuk new normal seperti ini pesantren sudah sanggup dan kemudian untuk menanamkan imun tubuh itu langkah-langkah yang pakem bisa dilakukan oleh pondok pesantren apa, Yai? Jadi dalam menyikapi new normal, saya katakan tadi kan pesantren harus siap menyikapi ini semua. Dan protokol-protokol kesehatan itu pun juga harus dilakukan di lingkungan pesantren. Terus ada seperti penambahan ekstra kurikuler, seperti halnya meningkatkan imun dalam rangka untuk meningkatkan imunnya para santri. Itu di lingkungan pesantren mungkin diadakan olahraga, kerja bakti, kemudian berjemur ketika di jam-jam tertentu, ya. Terus secara fasilitas juga menyiapkan hand sanitizer, kemudian wastafel di tempat-tempat yang strategis dan lain sebagainya. Itu saya lihat di pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur itu mereka sudah siap untuk melakukan
itu semua. Nah, ada satu hal yang menarik menurut saya, yaitu karakter pembelajaran yang ada di lingkungan pondok pesantren. Karakter pembelajaran yang ada di lingkungan pondok pesantren itu tidak hanya sekedar transformasi keilmuan, tidak sekedar menyalurkan ilmu dari kiai kepada santrinya, tidak. Karena pesantren itu adalah tempat pentarbiyahan, tidak sekedar transformasi keilmuan. Betul. Sehingga apapun yang ada di pondok pesantren, kegiatan apapun yang ada di pondok pesantren, itu adalah media pembelajaran untuk para santri. Santri mempelajari tidak hanya sekedar apa yang keluar dari lisannya para kiai, tapi santri juga mempelajari apa yang dilakukan oleh para kiai. Betul. Akhlaknya ditiru, guru-gurunya itu menjadi satu media yang digugu lan ditiru. Makanya guru. Ya kan? Sehingga kalau semisal pesantren itu kemudian dipaksakan untuk mengaplikasikan pembelajaran secara daring, maka akan ada satu hal yang hilang dari pesantren. Apa itu? Ruhut tarbiyah yang ada di pesantren, pola tarbiyah yang ada di pesantren, konsep tarbiyah yang ada di pesantren ini nanti akan ada hilang di situ. Dan tentunya dalam rangka untuk menyikapi new normal ini, agar tradisi itu tidak hilang, pesantren punya trik-trik tersendiri. Seperti halnya santri datang ke pesantren secara bertahap. Di pesantren nanti diadakan karantina, disiapkan beberapa asrama, beberapa gedung untuk mereka yang sedang melakukan karantina. Kemudian dengan standar yang ada. Protokol. Kemudian untuk menjauhi kontak fisik dengan pihak luar, kemudian melakukan physical ataupun social distancing. Itu dilakukan di pondok pesantren. Sehingga insya Allah walaupun toh para santri-santri itu kembali ke pesantren, mereka tetap terjaga di pesantren. Betul. Gitu. Dan yang penting juga kan harus ketemu sama guru kan begitu ya? Ketemu dengan guru dan nggak usah salaman. Itu kita wanti-wanti itu. Jadi ketika mereka datang ke pesantren sudah langsung aja masuk ke asrama, pertama masuk ke tempat karantina, terus kemudian ke asrama, terus kemudian langsung saja belajar. Wis nggak usah salaman, sing penting yakin kiai ini tetap ndongakno para santri. Kalau ada yang santri yang beling itu gimana ya? Kalau pas ada yang beling maksa gitu ingin salaman gitu. Kan karena cinta ya. Iya, karena tapi cinta ini kan dalam rangka untuk menjaga antara satu dan yang lain gitu kan. Enggak bisa berarti. Tidak bisa digoyang. Enggak, karena memang kan kita sadari juga mungkin ya antara santri klasik dengan santri yang milenial ini kan sudah santri-santri zaman dulu kalau bahasanya sama santri zaman sekarang kan memang berbeda, itu sudah Kiai. Nah, itu yang hilang itu sekarang apakah ruhut tarbiyah yang jenengan katakan tadi itu apakah sekarang ini sudah mulai hilang di beberapa pesantren atau bagaimana? Karena ada temuan dari beberapa pesantren itu yang mereka justru ada yang menerapkan walaupun toh itu sudah kembali, tapi ada yang tetap menerapkan kalau untuk pembelajaran secara online saja. Itu menurut jenengan bagaimana? Ya, itu ijtihad dari pesantren masing-masing. Ya, ijtihad dari pesantren masing-masing. Dalam artian semuanya itu dalam rangka untuk kemaslahatan santri, kemaslahatan pondok pesantren masing-masing melalui kebijakan pengasuh masing-masing. Kami pun juga tidak menyalahkan ketika ada pondok pesantren yang masih belum memulangkan santrinya ke pesantren terus kemudian melakukan pembelajaran dengan cara daring, nggak ada salahnya dan kami pun juga tidak menyalahkan. Betul. Dan perlu kita ingat Gus, mereka walaupun toh itu pakai pembelajaran secara daring, mereka itu sudah menyiapkan segala pirantinya gitu loh.
Termasuk pulsanya. Termasuk pulsanya, akses internetnya itu bisa dijamin gitu loh. Nggih. Jangan pas moro-moro ya sudah online aja tapi nggak ngasih apa-apa. Kalau kita lihat pirantinya yang sudah siap seperti ini, maka nggak ada masalah gitu loh. Cuman dalam beberapa kasus ada pesantren yang mengedepankan muajahah dengan guru ya karena memang sudah menjadi tradisi dan ini dijadikan satu prinsip dan itu pun juga nggak bisa disalahkan. Yang penting bagaimana tarbiyah itu tetap ada gitu. Betul. Loh walaupun toh secara muajahah ataupun secara daring gitu. Secara telepon lewat WA gitu atau lewat video call begitu. Betul. Ya. Zoom meeting dan lain sebagainya. Zoom meeting. Masya Allah, tabarakallah. Terus ini ada yang menarik ini kalau kita berbicara tentang santri ini, Gus. Iya. Nah, kalau bicara tentang yang santri ini, yai bahwa ada pendapat dari salah satu kiai kita. Nah, kalau saya tidak salah ingat dan saya tidak salah mendengarkan pada waktu itu, Yai Mustafa Bisri itu pernah mengatakan bahwa santri itu tidak hanya yang berada di pondok pesantren. Iya. Tapi santri itu adalah mereka yang memang mau belajar agama. Itu menurut jenengan betul enggak? Saya sami'na wa atokna dengan beliau gitu. Dalam istilah kita itu kan ada santri juru pager, ada santri jobo pager. Betul. Iya kan? Nggih. Kalau santri yang juru pager itu berarti santri yang mukim di lingkungan pesantren. Kalau santri yang jobo pager, mereka itu ada di luar pondok pesantren tapi ada ta'alluq hati. Ya, ada hubungan batiniah dengan kiai, kemudian mau mengaji, ikut majelis taklim, ikut pengajian. Mereka pun juga sebagai kaum santri. Betul. Yang penting itu konteksnya masih yang mereka yang kejar adalah konteks agama juga. Betul. Ya. Masya Allah, berarti itu sudah santri. Termasuk yang ada di musola ngaji itu. Ya. Walaupun sekolahnya dia SD, SMP, SMA. Mereka adalah santri yang insya Allah tetap sama kiai dunyan wa ukhron. Allah, itu kabar gembira itu bagi kalian. Soalnya ada yang bertanya juga netizen itu ya, termasuk ke Al-Fakir juga bertanya itu kalau seperti saya ini pantas enggak untuk nyantri katanya. Tapi saya kalau untuk masuk ke pondok pesantren, tapi saya masih mikir sama orang tua kalau ditinggal dan lain sebagainya. Saya bilang ya monggo manut aja kalau dari kiainya memang kalian itu sudah disuruh di luar ya enggak apa-apa. Berarti kalian kalau sudah nurut saja sudah sama kiai yang walaupun itu masih tingkat musola gitu ataupun langgar-langgar itu sudah berarti kalian sudah santri. Tetap sambung dengan kiainya, mematuhi apa yang diperintahkan oleh kiai, mematuhi apa yang diperintahkan oleh gurunya, itu namanya tetap sambung dengan gurunya. Terus kemudian semisal santrinya tidak nemui gurunya ataupun dia tidak menangin gurunya, tapi makolahnya, fatwa-fatwanya, tausiahnya tetap dia jalankan, itu pun juga termasuk golongan daripada kiai-kiai tersebut. Dulu pernah Gus, jadi mungkin saya cerita tapi agak panjang nggak masalah. Nggak apa-apa. Cerita ini kami dapatkan itu dari makolahnya Al-Habib Umar bin Hafid, Masya Allah, bin Syekh Abu Bakar. Beliau dulu punya rutinan itu setiap malam apa gitu, saya lupa itu, memberikan pengajian di Masjid Jami' Tarim. Ketika beliau memberikan pengajian, beliau cerita tentang manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Cerita ini ada di dalam buku manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Cuman Habib Umar ini memberikan satu cerita yang panjang dan lebih detail. Jadi ketika di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kan wulida radhiyallahu anhu bi Jilana wa hiya biladu mutafariqatum wa ra'itu Baristan fi sanati 71 wa 400. Fi sanati 71 wa 400. Jadi pada tahun 471 beliau dilahirkan. Jadi beliau itu kasih kisah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di masa itu
ada seorang pemuda yang meninggal. Matinya mendadak, Gus. Allah, itunya yang enggak enak. Katakanlah mautul fajaah gitu. Allah, na'udzubillah. Wa mautul fajaah min alamati sa'ah. Ya itu. Ini banyak yang mati mendadak ini tiba-tiba di pinggir jalan terus ambruk yang gitu kan dikira Covid sudah ya. Padahal itu sakit lambungnya. Terus kemudian dia punya teman gitu. Dia punya teman. Yang mati ini punya teman. Itu suatu malam dia datang di dalam mimpi. Dia perintah kepada temannya itu, kamu harus minta doa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agar saya ini tidak dipukuli oleh malaikat. Oh, wah ini berat. Oh. Saya ini di alam kubur ini sedang disiksa habis-habisan oleh malaikat. Kamu harus minta doa ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 3 hari didatangi terus dalam mimpi, akhirnya dia berangkat sowan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Singkat cerita, ketika beliau sowan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir ini terus kemudian tanya, apakah teman kamu itu murid saya? Dijawab sama temannya, kok kelihatannya nggak pernah ikut pengajian panjenengan ya? Apalagi jadi santrinya. Enggak, orang teman saya itu sukanya nongkrong, nggak mau kumpul sama ulama. Kata Syekh Abdul Qadir, ya sudah kalau gitu saya nggak bisa nolong gitu. Allah. Wah jangan gitu Kiai, mungkin kalau kata orang Jawa gitu. Wah jangan gitu Kiai, kasihan teman saya. Teman saya itu memang nggak pernah ikut pengajian panjenengan dan juga nggak pernah jadi santri panjenengan. Tapi teman saya itu suatu ketika itu pernah jalan, terus kemudian dia melihat debu bekas jalannya murid-murid panjenengan. Jadi dia melihat debu yang berterbangan itu bekas dari murid-muridnya Syekh Abdul Qadir itu berjalan. Kan bergerombol. Ya, gerombol terus ada debunya gitu. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian tersenyum sambil mengatakan alhamdulillahirabbil alamin fawajabat alaihi syafa'ah. Allah. Wajib atasnya untuk mendapatkan syafaat dariku. Itu hanya gara-gara melihat debu bekas jalannya muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu pun sudah memiliki nilai syafaat gitu loh. Ini diceritakan oleh beliau Al-Habib Umar Ibn Hafid Ibn Syekh Abu Bakar kepada para jamaah pengajian pada waktu itu. Dan ini bisa menjadi motivasi untuk kita, Gus. Betul. Termasuk ke saya, ya. Termasuk ke saya pun juga yang. Jadi kalau saya mau ikut jenengan di belakang, jenengan aja sudah disodori-sodorin gitu sama Abu. Jadi biar saya yang ngambil. Saya kan soalnya juga ikut gitu loh. Allahu Akbar. Nanti kita bareng-bareng lah bersama dengan para ya Allah. ulama. Amin doanya. Ini motivasi untuk kita bersama. Orang melihat debunya saja sudah memiliki nilai syafaat. Apalagi kita mendengarkan ceramahnya para kiai, bersanding dengan para kiai, walaupun toh masa pandemik ya tetap mengaji dengan para kiai. Yakin syafaat pasti akan kita dapat. Amin. Dan itu secara online juga. Maksudnya kan ada beberapa orang yang juga bertanya, kalau semisal saya ngaji secara online itu apa juga termasuk nyambung itu. Nyambung itu. Iya, tetap nyambung itu. Kan bagaimanapun juga suaranya didengar, wajahnya juga terlihat, ya kan? Sambung. Asalkan jangan yang dekat rumah kan gitu. Dekat rumah kok pas ngelihat online kan mayak ya. Orang tuh kok manja-manja banget kan gitu. Ya mohon maaf, ini pendapat saya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak ikut-ikut. Mau jauh mau dekat menurut jangan sama. Masya Allah, ini Masya Allah pencerahan sekali. Terima kasih ya, sangat-sangat berterima kasih. Saya nggak paham maksudnya apa tadi itu. Enggak, bukan santri putri ya. Pokoknya santri. Yang pokoknya santri apa aja. Lah terus sekarang begini ya. Di tengah-tengah pandemi sekarang ini, dan kita yakini sebenarnya sudah alhamdulillah melihat dari kebijakan dari pemerintah yang sudah akan menerapkan new normal, sepertinya kan puncak pandemi sudah mulai kita lewati. Amin. Kan begitu. Kalau dari new normalnya ya, mohon petunjuk maksudnya. Kami tidak meyakini diri sendiri, tapi kan bagaimana menurut jenengan kalau sekarang ini kan dengan new normal ini, apakah sudah memang pandemik ini sudah
sudah berada di puncaknya. Karena kalau melihat dari negara-negara yang lain, mereka sudah setelah melewati beberapa puncak pandemi itu, maka mereka menerapkan protokol new normal. Itu apakah di Indonesia juga seperti itu ya? Iya, jadi ini satu tatanan new normal ya, satu tatanan kehidupan baru. Dan apakah COVID-19 ini dalam waktu sekejap akan hilang ataupun terus bersama dengan kita? Tentu jawaban yang paling bijak itu adalah wallahu a'lam bishawab. Aduh ya. Hanya Allah yang tahu apakah ini tetap berlanjut atau tidak, ataukah COVID ini nanti hilang ditelan bumi, lenyap sudah 100%, ataukah ini sudah kemudian menjadi satu hal yang harus kita hadapi seumur hidup kita, harus menghadapi COVID-19 dengan gaya new normal ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang paling penting dari diri kita adalah bersiap menghadapi itu semua. Bagaimana kita ini diajarkan oleh para kiai untuk bisa menyikapi segala hal permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan era tanpa harus kemudian ikut arus hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat. Nah, ini sekarang zamannya seperti ini ya. Ayo kita mempersiapkan diri untuk bisa mengimbangi zaman seperti ini. Jangan sampai karena zaman seperti ini terus kemudian kita akhirnya kehilangan himmah kita untuk berdakwah. Ya, menyampaikan ajaran-ajaran agama Rasulullah, agamanya Allah. Jangan sampai kemudian putus asa dalam mencari ilmu. Sudah hadapi ini ya. Hadapi ini, dan santri saya yakin sudah terlatih untuk menghadapi segala permasalahan dengan segala kondisi. Bagaimana kita lihat ketika mereka berada di pesantren, mereka sudah terbiasa hidup mulai dari enak sampai nggak enak. Ya, yang kan? paling nggak enak pun juga sudah dialami. Iya, ketika enaknya itu ketika baru dapat kiriman, gitu. Ketika nggak enaknya itu ketika banyak hutang. Ketika banyak hutang, apalagi sandal hilang. Ya, macam-macam lah. Ya, lika-liku hidup para santri. Saya yakin kok santri pasti mampu untuk menghadapi ini semua. Gitu. Selain itu pesan dari jenengan lagi untuk terutama yang kalangan kaum bersarung nih, pesan-pesan selain dari panjenengan. Ayo mungkin kita hadapi ini dengan keteguhan hati sebagaimana seperti biasanya. Itu ada pesan-pesan yang lain yang mungkin bisa jenengan sampaikan. Jangan sampai luntur iman kita, Islam kita, ihsan kita, himmah kita hanya gara-gara pandemik seperti ini. Kita tetap husnudzon, kita tetap optimis bahwasannya walaupun toh di masa pandemik seperti ini kita tetap bisa untuk berperan positif di tengah-tengah masyarakat. Dan yang penting adalah jangan sampai terus kemudian pandemik ini mengakibatkan kita memiliki kelunturan dari keimanan kita. Gini maksud saya, saya khawatir ya, ketika masa pandemik seperti ini terus kemudian kita memiliki rasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah kok menurunkan pandemik? Kenapa Allah kok menurunkan virus COVID-19? Ya, terus kemudian pada akhirnya luntur dah itu imannya, luntur dah itu yang namanya Islamnya, ihsannya. Naudzubillah min dzalik. Kita tumbuhkan rasa bahwa ini adalah ujian dari Allah untuk kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Betul. Kalau Allah itu mencintai kepada seorang hamba, Allah itu pasti akan mengujinya. Kenapa sih Allah itu menguji kita? Allah rindu dengan mujahadah kita. Allah rindu dengan munajat kita. Gitu loh. Sehingga masa pandemik seperti ini, ayo kita jadikan satu media untuk kita menambah munajat kita, menambah mujahadah kita. Kalau kita ridho, maka falana ridho.
Maka kalau kita as-sukhtu marah, maka fa'alaina sukhtu wa na'udzubillah min dzalik. Ini berarti tanda-tanda bahwa sebenarnya kita ini dalam masa yang sangat kritis untuk bermujahadah ya Kiai. Makanya kita kan dikasih seperti ini. Betul. Sehingga kita harus kembali lagi mengingat kepada kita. Masya Allah, tabarakallah, ini sangat mengharukan sekali. Terima kasih. Iya, saya juga hampir nangis tadi. Tapi lihat panjenengan tegar seperti itu, akhirnya menjadi satu nasihat tersendiri untuk saya bisa hidup tegar kembali. Matur suwun lho Gus, luar biasa. Sayang, terima kasih ya. Terima kasih banyak sudah bareng dengan kita, dan mohon ridhonya ya kalau bisa mungkin kasih ijazah untuk kita berhubung dengan ilmu kata jenengan kan bisa secara saya online juga. Bukan ahli ijazah, lebih-lebih ijabsah, bukan ahli ya Allah. Ya. Ijabsah saya bukan mukjiz ya, tapi saya seorang yang dhaif, yang ajiz, yang lemah ya, nggak bisa apa-apa ya, itu pun juga tadi yang saya sampaikan juga imtisalan li amri guru kita. Jadi tidak ada ceritanya. Kalau tidak beliau, saya pun juga nggak akan berani untuk menghadapi mic yang begitu wibawa ini. Aduh, mate moson. Aduh, terima kasih banyak ya. Sama-sama Gus. Sudah banyak memberikan ilmu kepada kita, pesan-pesan juga kepada kita semuanya, Gus. Termasuk memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada kita semua, dan kami merasa sangat terhormat sekali. Dan ini sudah menjadi sebuah jawaban bagi kita bagaimana kita menyikapi new normal ala pesantren dan ala tidak pesantren, ala non pesantren, maksudnya tidak ala non pesantren juga. Dan ini sebagai tanda bahwa bagi kita ini semestinya harus lebih banyak muhasabah lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin mempertebal. Kita datang ke sini tipis imannya, keluar dari sini langsung tebal lagi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Sama-sama setelah menyinari rumah saya. Aduh. Baru saya mau ngomong kalau kita ini sebenarnya Vestok ada di rumahnya beliau, ada di Kediri. Kita ridho semua di sini. Memang karena yang kita kejar adalah ridhonya beliau. Sebenarnya tadi yang saya seharusnya bilang ahlan wa sahlan bi hudurikum, matur suwun atas rawuh panjenengan di rumah saya. Kewalik ya. Aduh, serba salah. Iya, itu memang sengaja saya bocorkan di akhir gitu. Jadi ancur-ancurannya biar di akhir. Iya, betul. Saya tadi ya ahlan wa sahlan, Bu Gus Boy kok bilang ahlan wa sahlan padahal ini rumah saya. Tapi sudah saya bilang kepada beliau, baiti baitukum, tapi sertifikat masih di tangan saya. Aduh, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya saya dan juga semua tim di sini. Terima kasih sudah disambut di sini, dan sampai saking disambutnya sampai merasa bahwa di sini rumah sendiri. Balik lagi, muter lagi biar tidak tambah dibully saya. Dan terima kasih banyak untuk semua para BEM sekalian, para netizen sekalian yang budiman. Kalau kalian ada komentar, silakan komentar di bawah. Kalau ada permintaan, entah permintaan nikah atau bagaimana untuk kepada beliau, nanti akan saya sampaikan. Silakan tulis di bawah ada komentar apa. Terima kasih banyak sudah mengikuti kita Vestok ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa sekali lagi bagi kalian, kalau ada yang belum subscribe, silakan di subscribe, tekan tombol merah di tengah, kemudian di pinggir kanan, dan di paling pinggir sendiri ada lonceng di situ agar supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi lebih lanjut. Ya Allah, mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.